Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wina Almalia dengan NIM 225019151 dari angkatan 2022 kelas B. Eh, di sini saya akan membahas tentang topik pelayanan kefarmasian dan juga bab 5 dari praktikum farmasi terpadu. Ya, baik, sebelum membahas lebih jauh terkait dari apa itu pelayanan kefarmasian dan juga isi-isinya, saya akan membahas terkait dari apa sih pelayanan kefarmasian terlebih dahulu, yaitu pelayanan kefarmasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait sediaan farmasi untuk memastikan hasil pengobatan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kegiatan ini meliputi pelayanan farmasi klinik, seperti pemberian informasi obat, konseling, dan pemantauan terapi, serta manajemen farmasi seperti pengelolaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Eh, ya, yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan, lalu formulir pengelolaan sediaan farmasi, penulisan resep yang benar, pengkajian resep, masalah terkait obat, swamedikasi, dan metode WWHAM, eh, penyakit degeneratif, lalu formulir pendukung monitoring, pelaporan, DRP, konseling, dan juga kesimpulan. Baik, dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian fokus meningkatkan kualitas hidup pasien melalui edukasi dan juga monitoring. Di Indonesia, apoteker menangani 70% interaksi obat pasien. Data Ikatan Apoteker Indonesia. Baik, pelayanan farmasi klinik, konseling identifikasi DRP, pemantauan terapi, pelayanan manajemen farmasi, pengelolaan stok obat, Alkes, BMHP, aplikasi di apotek, puskesmas, rumah sakit dan juga klinik swasta, tantangannya integritas dengan sistem digital seperti e-health untuk efisiensi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dari sejarah singkat dari IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia awal era kolonial dengan apotek Belanda pasca 1945, yaitu didirikan untuk standarisasi standarisasi perkembangan di 1990-an, fokus pharmacovillage, 2020-an adaptasi pandemik dengan telefarmasi, tren global dari dispensing ke passion, WHO 2016. Implikasi apoteker ini sebagai edukator kesehatan masyarakat. Baik, langkah yang pertama yaitu saya akan membahas terkait dari pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan juga BMHP di apotek. Langkah yang pertama yaitu penerimaan atau verifikasi kualitas dan suhu penyimpanan. Langkah yang kedua yaitu pengelolaan compounding jika custom, misalnya suspensi oral anak. Dan juga langkah yang ketiga adalah labeling info lengkap untuk pasien. Contohnya pengelolaan sirup paracetamol untuk demam. Baik, lanjut membahas tentang formulir di puskesmas. Integrasi dengan program nasional seperti Posyandu atau vaksinasi, fokus rantai dingin untuk vaksin, inventaris bulanan, manfaatnya mengurangi waste hingga 20% melalui Vivo, freeze in and freeze out, kasus distribusi obat tuberkulosis di puskesmas.
Body dan nama obat generik, prioritas, kekuatan dosis, frekuensi, misal 1 kali 1 tablet, jumlah spesifik seperti 10 tablet, instruksi, minum setelah makan, atau simbol latin. Lalu tipsnya hindari PRN, prorenat, prorenata tanpa kondisi jelas. PRN yaitu jika perlu, jadi mengkonsumsi obat jika perlu. Lanjut, eh, penulisan resep, kesalahan umum, dan pencegahan kesalahannya, dosis ambigu, misal 2 tablet tanpa frekuensi, kurang info alergi, seharusnya disampaikan kepada pasiennya apakah pasien memiliki alergi atau tidak. Juga pencegahannya, gunakan template digital, kolaborasi dokter dengan apoteker, dengan dampak 30% error resep dari penulisan buruk studi jurnal farmasi Indonesia, dengan rekomendasi edukasi berkala untuk tenaga medisnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari pengkajian resep, pengertian dan juga tujuan. Pengkajian, evaluasi resep oleh apoteker sebelum dispensing dengan tujuan verifikasi keabsahan, keamanan, dan efektivitas dengan tempat, apoteker, individu, dan juga puskesmas secara komunitas. Dengan dasar pedoman Kemenkes 2019 dengan pharmaceutical care, juga tertera bahwa kita juga nanti akan mengkaji resep itu dengan benar atau tidak gitu, dicantumkan juga apakah aspek administratifnya iya atau tidak, dan juga keterangan kenapa tidak dan kenapa iya. Baik, lanjut. Selanjutnya yaitu pengkajian dari apotek. Ya baik, selanjutnya yaitu terkait dari screening pengkajian resep de apotek. Yang pertama itu kita harus mengetahui riwayat alergi dan juga gaya hidup, dan juga catat di formulir pengkajian untuk audit. Outcome-nya yaitu rekomendasi klarifikasi dokter jika perlu, dan juga kurangi ADR hingga 40% sesuai dengan data WHO, dan juga dicek terkait dari poin-poin yang nantinya akan ditanyakan kepada pasien. Baik, yang puskesmas pun sama, yaitu formulir pengkajiannya eh, terlampir gitu ya, ada perbedaan dari yang apotek tadi. Yang puskesmas lebih banyak tentunya pertanyaan-pertanyaan yang memang tepat dosis kah, atau tepat tepat obat, tepat rute, semuanya disampaikan gitu ya terkait dari pengkajian resep tersebut. Lanjut, yaitu masalah terkait obat atau bisa masuk ke dalam DRP gitu ya. DRP adalah masalah apapun dari penggunaan obat yang mengganggu outcome terapi, klarifikasi PCNE yaitu indikasi, efektivitas, keamanan, adherensi. Dengan prevalensi 50% pasien rawat jalan juga punya DRP dengan studi lokal. Peran apotekernya yaitu identifikasi dini untuk intervensi. Terlampir terkait dari masalah terkait obatnya, bahwasanya eh, banyak sekali masalah ataupun penyebab terkait masalah terkait obat tersebut. Lanjut, dengan jenis keamanannya, adherensi, keamanannya interaksi seperti statin dan grapefruit dengan efek samping, adherensi dengan biaya, efek tidak nyaman atau lupa ya, dengan solusi konseling dan formulir DRP untuk tracking, dengan dampak tingkat kualitas hidup pasien sangat kronis gitu. Swamedikasi. Menurut World Health Organization WHO atau swamedikasi didefinisikan sebagai the selection uh,
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa swamedikasi merupakan pengobatan yang dilakukan seseorang atau individu dalam memilih dan menggunakan obat dengan tujuan untuk mengobati dirinya sendiri dengan proses pengobatan yang dilakukan dimulai pengenalan gejala sampai pemilihan obat yang dikonsumsi. Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 919 garis miring Menkes garis miring per garis miring 10 garis miring 1933 mendefinisikan swamedikasi adalah upaya pengobati gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi pada dokter terlebih dahulu. Dengan pengobatan yang dimaksud dengan mencari tahu informasi terkait obat sesuai dengan penyakit pasien dengan cara bertanya kepada apoteker. Bahwasanya biasanya masyarakat lebih ingin langsung ke apotek daripada langsung ke dokter. Bisa dilihat gitu dari resikonya sendiri, tentunya 20% swamedikasi ini tuh salah, tidak semuanya itu benar gitu sesuai dengan persepsinya masing-masing. Dengan keuntungan mungkin aksesnya cepat, hemat biaya juga. Untuk keluhan yang seperti batuk, pilek itu bisa langsung ke apotek. Dan juga resikonya maskingnya gejala serius, interaksi obat dan juga resistensi. Kenapa interaksi obat? Karena masyarakat tidak mengetahui jika memang obat terlalu banyak mengkonsumsi obat seperti dua ataupun tiga dengan obat yang berbeda itu bisa saja mengalami interaksi obat dan juga resistensi gitu. Apalagi antibiotik yang digunakan tanpa resep dokter. Sebagai peran apotekernya yaitu bimbingan bukan menjual bebas dari apa yang memang pasien mau gitu. Dengan statistik 60% masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi menurut Kemenkes. Saya juga akan menjelaskan terkait dari tata laksana swamedikasi dengan langkah-langkah tata laksana swamedikasi dengan metode WWHAM dengan siapa yang akan menggunakan obat, apakah dewasa, anak, lansia, ibu hamil atau menyusui atau what? Apa gejala atau keluhan yang dialami, deskripsikan gejala utama dan gejala penyerta, dan how long, sudah berapa lama keluhan dirasakan, action taken, apa yang sudah dilakukan sebelumnya, obat terapi yang sudah dicoba. Bahwasanya memang banyak dari masyarakat yang mencoba-coba terkait dari obat, bahwasanya ada beberapa juga masyarakat yang memang masih bingung gitu terkait dari obat tersebut. Dengan medication usage, apakah sedang mengkonsumsi obat lain termasuk obat resep, jamu, suplemen ataupun herbal. Tujuannya dilakukan metode ini yaitu pastikan obat aman dan tepat, aplikasinya di apotek komunitas harian. Ya, lanjut dengan how long seperti contohnya ya lebih dari 3 hari. Itu tuh kan disarankan kepada dokter langsung dengan action taken terapi sebelumnya obat atau jamu. Biasanya masyarakat sebelum sebelum langsung ke jamu itu tuh setahu saya langsung gitu ke swamedikasi. Yang pertama itu jamu karena memang yang terdekat biasanya tukang jamu gitu dibanding apotek-apotek apalagi di daerah-daerah yang memang terpencil gitu. Jika memang swamedikasi tersebut aman, berikan obat dan edukasi. Jika tidak, lebih baik dirujuk saja. Disarankan untuk ke dokter. Baik, selanjutnya saya membahas tentang penyakit degeneratif itu nyambungnya terkait dari swamedikasi. Apakah eh, hipertensi bisa tanpa resep dokter? Ya, kita juga tidak tahu dan kita juga masih belajar. Selanjutnya yaitu hipertensi. Penyakit degeneratif adalah kelompok penyakit yang muncul akibat kerusakan atau penurunan fungsi organ tubuh secara bertahap, biasanya karena proses penuaan, gaya hidup tidak sehat, atau faktor genetik. Faktor genetik tuh seperti apa? Misalkan hipertensi. Orang tua saya dulu hipertensi,
saya juga mungkin bisa saja hipertensi, itu masuk ke dalam faktor genetik. Dan juga gaya hidup sehat tuh yang memang kita jajan sembarangan, tidak mengetahui apa jika kita makan berlebihan gitu. Semuanya juga ada efek sampingnya jika memakan apapun yang berlebihan. Oke, kita langsung menjelaskan terkait dari penyakit degeneratif tersebut. Prevalensinya di Indonesia itu 40% ya, dengan populasi lebih dari 50 tahun di Indonesia. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi kefarmasiannya terapinya yaitu jangka panjang. Penyakit degeneratif, tekanan darahnya itu bisa saja lebih dari 140/90, dan juga obatnya itu biasanya ACE inhibitor seperti enalapril, dan juga diabetes tipe 2, gula darahnya tinggi. Obatnya yaitu biasanya itu metformin monitoring HbA1c. Lanjut, DRP umum yaitu hipoglikemia dengan interaksi dengan makanan, manajemennya monitoring bulanan di apotek. Lanjut, dislipidemia atau kolesterol tinggi, obat statin atau atorvastatin. Tapi biasanya dari masyarakat itu menggunakannya simvastatin kalau misalkan sepengetahuan saya gitu, karena orang-orang di sekitar saya tuh menggunakannya yaitu obat simvastatin. Juga rentang kolesterol tinggi itu yaitu lebih dari 200. Dan juga osteoartritis yaitu nyeri sendi, obat paracetamol topikal NSAID dengan penyakit jantung, antiplatelet seperti clopidogrel. Dengan strategi bisa edukasi diet ya, adherensif, formulir, monitoring, dan juga yaitu lainnya. Bisa tertera di sini dari apa yang sudah saya sampaikan barusan terkait penyakit jantung koroner, arterioartritis, dislipidemia, diabetes tipe 2, hipertensi, dan juga baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait formulir pendukung, formulir monitoring terapi obat. Monitoring terapi obat. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari monitoring terapi obat. Yang pertama yaitu saya memberikan contoh dari Rumah Sakit Darmo. Di sini tertera dalam formulirnya itu ada nama pasien, umur, jenis kelamin, alamat, berat badan, tinggi badan, ruang rawat, DPJP, tanggal masuk, diagnosa jalan dengan keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat keluarga, riwayat obat. Saya jelasin ya satu-satu. Terkait dari nama pasien tentunya memang sangat penting ya, dikarenakan memang kita juga ditakutkan tertukar gitu ya obatnya gitu. Terus juga kita juga harus mengetahui umur, karena obat pun ada umurnya ya, untuk anak kecil biasanya dibedakan dengan orang dewasa juga. Terkait dari diagnosa masuknya, diagnosa jalan, keluhan utamanya apa nih? Misalkan jantung, keluhan penyertanya apa? Batuk, misal. Dan juga riwayat keluarga tuh sangat penting karena itu masuk ke dalam faktor genetik dari penyakitnya. Dan juga kita harus mengetahui hasil fisik seperti suhu badannya berapa, tekanan darahnya berapa, dan juga oksigennya juga berapa gitu. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya juga penting karena dari situ kita mengetahui dari si pasien tuh sebenarnya sakitnya apa, seperti yang tertera gitu pada di foto. Dan juga kita juga harus mengetahui tekanan gula darahnya, gula darah puasa, gula darah. Dan juga kita harus mengetahui faal ginjal, analisis lemak, elektrolit, dan juga nanti ada pemeriksaan lainnya.
Di sini juga terkait dari tanggal, lanjut, dan juga kita harus mengetahui daftar terapinya tuh apa gitu selama pasien tersebut misalnya rawat jalan atau rawat inap. Selama beberapa hari itu pasien tuh makannya apa gitu. Sorry, minumnya apa, minum obatnya apa. Dan juga di sini saya membahas terkait algoritma Naranjo. Algoritma Naranjo itu cara menggunakannya, yang pertama itu pertanyaan nomor 1 dijawab berdasarkan literatur biasanya, dan juga yang pertanyaan nomor 2 sampai 4 ditanyakan langsung kepada pasiennya, dan juga pertanyaan nomor 5 dijawab dengan melihat ADR obat lain dan keluhan karena penyakit. Pertanyaan nomor 6 sampai 9 dijawab berdasarkan uji klinisnya, dan juga pertanyaan nomor 10 didukung oleh data labnya, dan juga semua skor dijumlah berdasarkan angka yang sudah tertera dalam algoritma Naranjo. Seperti skor dalam algoritma Naranjonya yaitu 0 double false atau ragu-ragu, 1 sampai 4 ADR cukup mungkin, 5 sampai 8 ADR kemungkinan terjadi, lebih dari 9 yaitu ADR-nya tinggi gitu. Oke, di sini pun saya akan menjelaskan terkait formulasi pelaporan efek samping obat. Yang pertama tentunya nama dulu ya, kita harus mengetahui namanya, umurnya, sukunya, berat badan, pekerjaannya, jenis kelaminnya, dan juga penyakit utamanya. Dengan penyakit kondisi lain yang menyertainya seperti gangguan ginjal, gangguan hati, kondisi medis, atau lainnya. Efek samping obat atau biasa disebut dengan ESO, kita harus mengetahui bentuk manifestasi ESO yang terjadi dengan keluhan lain termasuk ke dalam mutu, dan juga kita harus mengetahui saat atau mulanya terjadi keluhan tersebut gitu. Kesudahan ESO diberi tanda X, dan juga sembuh, meninggal, sembuh dengan gejala sisa, belum sembuh, atau nggak tahu gitu. Dan juga kita harus mengetahui riwayat ESO yang pernah dialami, apakah pasien sebelumnya juga pernah mengalami terkait dari efek samping obat juga gitu atau tidak. Dan juga obat, nama dagangnya atau nama pabrik. Kita harus mengetahui ya bentuk sediaan juga, ada tablet, injeksi dengan nomor batch, gitu-gitu. Lanjut dengan pemberiannya, dosisnya, waktunya, tanggal mula, tanggal akhir, dan juga indikasi pengguna. Dan juga di sini tertera ini tuh sifatnya rahasia, dan juga yang mengirim itu nanti menyertakan nama, keahlian, alamat, dan nomor telepon. Penjelasannya yaitu kan di sini tertera monitoring efek samping obat meso yang dilakukan di Indonesia bekerjasama dengan WHO yang dimaksudkan untuk monitoring semua efek samping obat dijumpai pada penggunaan obat. Tertera gitu ya pertanyaan question dari sebelum mengirimkan meso ini tersebut. Apakah laporan efek samping, contohnya, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Nanti iya atau tidak jawabannya. Seperti itu. Sini juga akan menjelaskan terkait formulir DRP. Formulir DRP formulir DRP biasanya ada klasifikasinya ya di sini, yaitu dengan yang pertama dengan masalah atau problem domain primer. Dengan yang pertama efektivitas terapi, ada masalah potensial dengan atau kurangnya efek farmakoterapi. Di situ ada tertera kode juga, kode masalahnya tidak ada efek terapi obat meski penggunaan sudah tepat, atau efek terapi obat tidak optimal, atau gejala indikasi tidak diterapi. Itu lanjut seperti keamanan terapi, pasien mengalami atau dapat mengalami kejadian merugikan. Adverse drug event, pasien terjadi merugikan akibat obat lainnya juga masuk ya. Terapi obat tidak diperlukan, masalah atau keluhan tidak jelas, butuh klarifikasi lebih lanjut. Dan juga kita terterakan yaitu dari penyebabnya.
Peresepan dan pemilihan obat. Yang pertama, pemilihan obat. Penyebab DRP potensial berhubungan dengan pemilihan obat oleh pasien dan tenaga kesehatan dengan kodenya tertera, yaitu bentuk obat juga, pemilihan, durasi, dispensing. Lanjut, proses penggunaan obat juga ada di terlampir C6.1 contohnya ya, waktu pemberian atau interval dosis oleh tenaga kesehatan ya. Terus 12 terkait obat, penyebab DRP berhubungan dengan pasien perilakunya disengaja atau tidak disengaja. Lanjut, kita juga harus mengetahui kesinambungan pelayanan terkait perpindahan pasien. Penyebab DRP berhubungan dengan perpindahan pasien antara fasilitas pelayanan primer, sekunder, dan tersier atau perpindahan di dalam pelayanan kesehatan yang sama. Masalah dalam rekonsiliasi obat dan juga ada intervensi yang direncanakan gitu, masuk ke dalam planning intervention. Itu tidak ada intervensi. Satu, ada tahap peresepan kepada dokter juga. Dan juga yang terakhir dari DRP yaitu kita harus mengetahui pada tahap pasiennya, yaitu konseling pasien, menyediakan informasi obat tertulis, pasien dirujuk kepada dokter, bicara dengan anggota keluarga. Lanjut, ada pada tahap pengobatan, mengganti obat menjadi atau mengganti dosis menjadi, mengganti bentuk obat menjadi, dan juga mengganti instruksi dan lainnya. Formulir obat pasien. Di sini tertera tanggal, nama pasien, alamat, nomor telepon, nama dokter, diagnosis, berat badan, dan tinggi badan pasien dengan usia. Juga resep dokternya, terus juga riwayat alergi atau tidak. Kalau misalkan iya, alerginya apa gitu, terkait dari obat apa. Dan juga riwayat penyakitnya, apakah ada penyakit lain atau tidak, dan juga riwayat pengobatannya sebelumnya memang ada riwayat pengobatan atau tidak, dan juga kondisi khusus. Kita juga harus mengetahui apakah pasien tersebut hamil atau tidak, atau menyusui, atau punya anak, atau anak-anak, atau lansia. Dan juga hasil pemeriksaan laboratorium, dan juga informasi saran. Jangan lupa juga tanda harus mengetahui konselor dan juga pasien. Kenapa sih formulir konseling ini penting gitu? Karena kita juga banyak gitu ya di masyarakat tuh yang masih awam gitu terkait dari penggunaan obat, alergi obat atau tidak. Karena kan kebanyakan masyarakat tuh bingung gitu terkait dari apakah obat itu beneran memiliki reaksi alergi. Karena biasanya masyarakat tuh harus biasanya ya harus mengalami dulu gitu, karena mereka tuh masih awam. Makanya kita perlu adanya konseling dari apoteker ke pasien gitu, karena ditakutkannya ada kesalahan terkait dari minumnya, atau memang masih bingung terkait dari penggunaannya, dan juga informasi yang masih salah. Dan juga sebenarnya kan hasil pemeriksaan laboratorium ini tuh masih sangat penting gitu, karena itu tuh mempengaruhi data terkait dari semuanya gitu ya. Terkait dari formulir ini juga, jika memang pasiennya itu anak-anak, biasanya kita konselingnya itu, biasanya apoteker itu konselingnya kepada orang tuanya, dan jika memang nggak kepada lansia, biasanya kepada anaknya. Dikarenakan lansia juga kadang bingung gitu ya untuk mencerna terkait dari perkataan yang kita keluarkan gitu, karena beliau juga pasti bingung gitu ya, orang sakit suruh berpikir untuk ditanya-tanya juga kadang mereka juga bingung gitu untuk menjawabnya dari lansia tersebut. Dan juga jikalau memang pasiennya bisa sendirian, atau bisa juga untuk ditanya-tanya gitu, dipintai waktunya sebentar, Bapak Ibu, apakah diperbolehkan saya Bapak Ibu untuk mengisi formulir konseling obat pasien ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak
kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan, karena saya juga masih belajar. Ya mudah-mudahan praktikum nanti tidak ada halangan dan saya mudah mengerti dari apa yang Bapak Ibu sampaikan nantinya. Terima kasih banyak. Saya Wina Elmalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.